Halo teman-teman, jadi kemarinan itu gue habis nonton anime berjudul The Promised Neverland. Nah itu gue tahu dari istri gue karena kemarinan itu istri gue nggak sengaja pas lagi iseng-iseng liat TikTok ada salah satu TikTokers yang ngasih rekomendasi tentang film ini. Mungkin kalian ada yang pernah nonton dan reaksi gue sama istri gue setelah nonton, bahkan itu baru nonton selesai episode 1. Kalian bisa bayangin nggak? Baru selesai episode 1 doang, itu udah bagus banget ceritanya. Jadi, The Promised Neverland atau bahasa Jepangnya Yakusoku no Neverland. Tayang perdana 11 Januari sampai 28 Maret di tahun 2019. Ini menceritakan tentang sekelompok anak yatim piatu yang berencana untuk kabur dari sebuah panti asuhan. Di panti ini terdapat satu yang bertanggung jawab atau satu orang dewasa sebagai pengasuh. Yang anak-anak ini sebut sebagai Mama atau nama aslinya itu Isabella. Itu pertama kali langsung di episode 1. Jadi di episode 1 ini langsung dikasih tahu kita sebagai penonton kalau ada yang aneh dari si panti asuhan tersebut. Oke. Makanya diceritakan sekelompok anak yatim piatu yang berencana untuk kabur dari sebuah panti asuhan. Oke teman-teman. Jadi konfliknya ini itu terjadi ketika ada anak yang bernama Connie ketika usianya berumur 6 tahun itu diadopsi. Namun saat proses adopsinya ini si Connie ini lupa yang biasanya dia bermain dengan bonekanya atau membawa bonekanya kemana-mana, tapi bonekanya ini ketinggalan. Nah 2 dari 3 anak yang paling tua di panti ini itu berusaha untuk mengembalikan boneka ini kepada si Connie. Kedua anak ini bernama Emma dan Norman. Ternyata mereka malah menemukan hal yang janggal atau menemukan suatu fakta yang sangat menyeramkan tentang panti asuhan ini. Jadi pas ketika mereka mencoba untuk mengembalikan boneka tersebut, mereka melihat si Connie itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Mereka kaget, jadi si para pengawasnya ini mendengar kalau ada yang aneh ketika mereka mengecek si 2 anak ini yang bernama Emma dan Norman itu mereka langsung bersembunyi di bawah kolong mobil. Dan mereka itu sangat kaget ketika pas pintunya ini kebuka, mereka melihat yang keluar itu ternyata bukan manusia, teman-teman. Ternyata yang keluar itu monster dan berjumlah 2. Dan mereka juga melihat kalau ada Mama atau Isabella di dekat mereka dan sepertinya mereka memang akrab. Lalu ketika monsternya ini mencoba untuk mengecek di bawah kolong truk apakah ada orang, dan ternyata di bawah truk ini udah nggak ada. Si Emma dan Norman ini sudah kembali ke rumah pantinya, sudah kabur melarikan diri. Namun disinilah kesalahan mereka berdua. Mereka berdua meninggalkan bonekanya si Connie berada di bawah kolong truk. Dan si Mama curiga kalau ada yang sedang melihat kejadian tersebut. Karena si Mama ini sudah tahu kalau ada anak yang mengetahui tentang fakta tersebut, si Mama langsung ngambil tindakan dengan meminta bantuan, memanggil seorang suster tambahan untuk mengawasi anak-anak tersebut agar tidak bocor informasinya kepada anak-anak yang lain. Disinilah salah satu tambahan konflik bagi anak-anak karena mereka ini tidak tahu apakah si susternya ini baik atau jahat. Mereka berdua merencanakan untuk kabur dari panti tersebut dan berusaha untuk menyembunyikannya dari yang lain. Namun mereka tidak bisa menyembunyikannya karena ini butuh kerjasama dari yang lainnya juga. Oke, anggap saja ini sebuah lingkaran ya. Jadi pantinya berada di tengah-tengah, itu di padang rumput yang luas dan dikelilingi oleh hutan. Dan hanya ada satu akses untuk keluar masuk. Hanya ada satu akses keluar masuk, yaitu melalui gerbang utama ini yang di depan. Selain ini nggak ada lagi karena si panti ini dikelilingi oleh hutan dan di dalam hutan tersebut terdapat pagar yang mengelilingi dari panti ini, tapi
anak-anak ini tidak pernah dikasih tahu kenapa tidak boleh melewati pagar tersebut. Tapi ceritanya tidak hanya di situ saja. Di anime ini itu semua masalahnya dikemas dengan sangat baik, dan jalan keluar ataupun emosional yang ada pada anak-anak atau sisi psikologis dari anak-anak maupun pemikiran dari anak-anak dan jalan keluarnya itu memang dikemas semua dengan baik. Jadi gue sangat merekomendasikan anime ini kepada kalian. Jika kalian ingin tahu kelanjutan ceritanya seperti apa, si Suster Kronnya ini baik atau jahat, ataukah Mama atau Isabella ini sebenarnya tuh baik atau jahat sih, kok sampai tega-teganya dia melakukan budaya ini, apakah mereka berhasil selamat dan siapa aja yang berhasil selamat dan bagaimana caranya, lebih baik kalian nonton sendiri. Oke, pertama gue suka dari segi grafisnya cukup bagus. Kalau misal pendapat gue pribadi, cerita dari anime ini menurut gue ini sangat unik, karena bahkan gue sendiri itu nggak kepikiran kalau bakal bikin film yang seperti ini. Mungkin ini ceritanya sedikit mirip dengan Shingeki no Kyojin, yang dimana ada dinding di sekitarnya, namun dikemas dengan cara yang lain. Menurut gue ini sangat baik. Terus apakah ceritanya jelas? Ini jelas. Apakah banyak kejadian atau dialog antara tokoh yang baru terungkap di akhir cerita, sehingga penonton tidak bisa menebak-nebak nih cerita kedepannya seperti apa sih? Kalau menurut gue, setiap kejadian yang ada di episode berikutnya itu, atau kejadian-kejadian yang ada di selanjutnya itu ada kaitannya dengan cerita-cerita yang di sebelumnya. Jadi misal si tokohnya ini melakukan apa, atau rencana kedepannya seperti apa, atau antara tokohnya ini berdialog yang isinya itu seperti apa. Nah, itu ada hubungannya dengan di episode-episode selanjutnya. Jadi sedikit banget kejadian atau dialog antar tokoh ini yang baru terungkap di akhir cerita. Mungkin ada beberapa aja ya, spoiler dikit, seperti misal si kejadian ketika si Norman ini meninggal atau mati karena dia berkorban demi anak-anak yang lain agar bisa selamat. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video gua yang membahas tentang anime The Promised Neverland. Mohon dukungannya dengan klik like dan subscribe. Dan gue minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun spoiler yang mungkin nggak berkenan buat kalian. Dan gue tidak menutup kemungkinan untuk kalian memberikan saran atau kritik di kolom komentar. Sekali lagi gue ucapin terima kasih dan see you.